Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ifdal alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim wa ballagahu rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan di hari yang mulia ini kecuali mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah saat ini atau hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini. Tentu tidak ada tujuan kita, tidak ada harapan kita kecuali semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keistiqomahan sehingga kita benar-benar istiqomah dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Amin. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita rindukan, Nabi yang kita cintai, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi yang terakhir, penghulu dari para rasul, sebagai rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini, sehingga kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai ikutan yang terbaik, baik dari sisi ucapan-ucapan beliau, tingkah laku beliau, takrir beliau. Maka semuanya kita ikuti, semuanya kita pedomani dan pelajari demi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin. Saya selaku khatib hari ini tidak lupa kembali mengingatkan dan mewasiatkan kepada seluruh kaum muslimin, terutama kepada diri pribadi saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal terbaik kita. Tak ada bekal yang terbaik kecuali dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Hendaklah engkau berbekal diri, dan bekal diri yang terbaik tak ada yang lain kecuali dengan ketakwaan. Fattakuni ya ulil albab, hendaklah engkau takut kepadaku, hendaklah engkau bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal dan pikiran. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita kali ini adalah satu kata, yaitu tafakkur. Tafakkur diartikan dengan makna memikirkan ataukah merenungkan. Bahkan kata tafakkur yang berasal dari bahasa Arab, ya, fakkara yufakkiru, tafakkara yatafakkaru, tafakkuran, ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahkan kata fikir dalam bahasa Indonesia ini adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Ya, jadi tafakkur itu bisa bermakna memikirkan ataukah merenungkan sesuatu sehingga berdampak pada sesuatu.
ada dampak manfaat yang kita peroleh setelah kita merenung, setelah kita berpikir. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri banyak menggunakan kata-kata yang menggunakan akal pikiran, dan semuanya bermakna adalah salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menggunakan akal pikiran kita. Ya, bahkan kalau bisa kita katakan, kita saat ini di Indonesia tahun 2023-24 ini, kalau boleh kita katakan ini adalah tahun tafakkur. Mari kita bertafakkur. Pesta politik, pesta demokrasi ada di hadapan kaum muslimin, ada di hadapan bangsa dan rakyat Indonesia. Mari kita tafakkur dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, pada kesempatan ini tentu saya tidak akan berbicara tafakkur politik, ya, tetapi saya hanya ingin berbicara tafakkur dalam pandangan ajaran agama kita seperti yang pernah digariskan oleh para ulama. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 tafakkur menurut para ulama. Yang pertama adalah tafakkur au fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Yang pertama adalah kita tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud di sini ada 2. Ada ayat-ayat Qur'aniyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah ayat-ayat Allah berupa yang tersurat. Semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi seorang nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya kita tafakkur terhadap ayat-ayat Al-Quran? Maka kaum muslimin memiliki kewajiban untuk tafakkur dan belajar Al-Quran. Tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu pengetahuan agama, terutama belajar Al-Quran. Jangan sampai kita mengatakan, "Oh iya, macuana nase dia oleh guru." Tidak seperti itu ajaran agama kita. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Tuntutlah ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Artinya kata pendidikan, kata belajar tidak mesti harus di sekolah, tidak harus berbentuk formal, tetapi banyak bentuk-bentuk non formal maupun informal dalam bentuk pendidikan. Karena kewajiban kita menuntut ilmu agama, inilah melalui Al-Quran kita pelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan inilah bentuk tafakkurnya para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga melahirkan beberapa kitab-kitab tafsir yang berjilid-jilid. Ya, dari masa sahabat sampai hari ini para ulama terus berkarya, terus mentadabburi, memaknai kembali ayat-ayat dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tafakkur terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, adalah alam semesta ini. Ya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ada orang-orang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengingat Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Bahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bukan hanya sekedar berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia juga mentafakuri, memikirkan dan merenungi bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Sama juga dengan kehidupan kita di Indonesia. Bagaimana kehidupan beragama kita, orang-orang Indonesia sampai hari ini. Mulai dari Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 2024 nanti. Apa yang telah kita lakukan kaum muslimin, apa yang telah dilakukan untuk bangsa ini. Mari kita tafakuri, mari kita evaluasi ini. Kita diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal pikiran. Apa yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Ya, bahkan di ayat yang lain itu dikatakan, Allah mengatakan, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad." Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Coba lihat apa yang akan terjadi esok. Bagaimana kehidupan kita? Tentu semua kita ingin memiliki kehidupan yang baik, baik. Ya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa tafakkur ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka muncul di dalam dirinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka orang-orang yang senantiasa tafakkur ini, maka akan muncul di dalam dirinya bahwa semua apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan manfaat. Mungkin ada salah satu bentuk ketidakberhasilan kita satu ketika misalnya berkaitan dengan pekerjaan kita, tetapi ternyata ada hikmah yang lain yang ternyata kita renungi, kita evaluasi diri, ternyata ini adalah pemberian Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa maknanya ini? Kita tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Orang-orang yang senantiasa tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta ini, maka diharapkan muncul di dalam dirinya at-tauhid wal yakin. Semakin muncul penguatan, pengokohan ketauhidan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari bahwa kita ini yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ini orang-orang mukmin yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak pernah luput daripada ujian dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah saya kira menjadi pondasi terkuat kita. Pondasi keimanan kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apa yang terjadi sampai hari ini semuanya dalam kerangka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu makna kata muslim, adalah orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tafakkur yang kedua adalah at-tafakkuru fi ala'illahi ta'ala yatawalladu minha al-mahabbatu wasyukur. Tafakkur yang kedua adalah kita tafakkur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa terhitung jumlahnya. Hari ini adalah akhir daripada bulan Syawal. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah berada di akhir daripada bulan Syawal, dan esok kita sudah masuk bulan Zulkaidah. Setelah bulan Zulkaidah kita masuk bulan Zulhijjah, 1 bulan di mana kaum muslimin bagi yang memiliki kemampuan akan melaksanakan ibadah haji. Saya lihat kemarin di televisi kurang lebih 54.000 kaum muslimin dari berbagai kloter di Indonesia akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan kita kaum muslimin yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, maka ada satu kewajiban yang juga menjadi kewajiban atau keharusan atau sunnah muakkadah, bukan kewajiban, meskipun ada ulama yang mengatakan kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan, adalah ibadah kurban. Ya. Biasanya kaum muslimin atau para panitia masjid itu sudah akan memulai mengumumkan siapa di antara kaum muslimin yang akan berkurban. Ya, karena ibadah kurban ini juga adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada kelapangan, ada keluasan di sisi kaum muslimin. Ya, mari kita makarobah. Ya. Di
sapi, pitu tahu. Ya, jadi kita bisa bersama-sama berkurban. Ya, tergantung harga sapi itu nanti akan dibagi. Ya, para takmir masjid ini sudah memahami bagaimana teknik dan mekanismenya. Ya, maka ini juga adalah salah satu bentuk kita harus mentafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan lupa bahwa tidak lama lagi kita akan berkurban. Begitu pentingnya ibadah kurban ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapakah di antara kaum muslimin yang memiliki kemampuan punai asagenangan nedingi makarobah tetapi dia tidak berkurban, apa kata Nabi? Fala yaqribanna musallana, maka janganlah mendekati musallah kami, janganlah mendekati tempat-tempat salat kami. Apa maknanya ini? Begitu marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin, umatnya yang memiliki kemampuan untuk berbagi dengan ibadah kurban ini, tetapi justru tidak melaksanakannya. Kita yakin orang-orang yang berkurban itu adalah bagian daripada pesan para ulama kita ini, adalah tafakkur fi alaillah. Dia bertafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tafakkur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yatawalladu minha al-mahabba wasyukur. Maka orang-orang yang senantiasa bersyukur sehingga dia berkurban, maka akan muncul di dalam dirinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan kita yakin bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu memang memiliki kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tafakkur yang ketiga adalah at-tafakkuru fi wa'din wa wa'idillah. Dia tafakkur terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Selain kita tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tafakkur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka kita juga harus tafakkur terhadap ada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan maka pasti akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu juga sebaliknya, ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang kafir, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka juga ada balasan. Ada ancaman Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah termenung ketika bertemu dengan Jibril. Ketika itu Jibril datang kepada Nabi dengan muka yang tidak penuh dengan kegembiraan. Maka Nabi bertanya, "Wahai Jibril, barusan engkau datang dengan muka yang tidak bahagia. Biasanya engkau datang dengan muka yang berseri-seri, penuh dengan kebahagiaan. Barusan hari ini engkau datang menemui saya, tetapi muka yang bermuka masam." Dia nama kasifah penandina malaikat Jibril, kira-kira seperti itu. Maka Nabi bertanya, "Ada apa gerangan wahai Jibril? Kenapa barusan engkau datang kepadaku dengan muka yang tidak bahagia? Apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku?" Maka Jibril kemudian bercerita, "Wahai Muhammad, hari ini kita para malaikat baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memperlihatkan api neraka jahanam. Diperlihatkanlah pintu-pintu neraka jahanam. Ada 7 pintu neraka jahanam, dan di setiap pintunya ada lagi pintu-pintu, dan di setiap pintunya lagi ada pintu-pintu yang begitu banyak. Dipersiapkan kepada umatnya ini bagi orang yang berdosa." Dia ceritakan. Tiba-tiba kemudian di saat di tengah dia bercerita tentang selak beluknya, ya, selak beluk dari api neraka jahanam, maka Jibril kemudian berhenti. Nabi Muhammad kemudian berkata, "Lanjutkan wahai Jibril kisahmu." Jibril kemudian berkata, "Saya berhenti wahai Muhammad karena ternyata ada satu pintu di dalam neraka jahanam.
justru dipersiapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan hal itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan mendengarkan ucapan malaikat Jibril bahwa ada satu tempat di dalam neraka jahanam ditempatkan, dipersiapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yazu billah, kita semua memohon permohonan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka jahanam. Sehingga apa yang terjadi ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bersujud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tafakkur. At-tafakkuru fi taksiri nafsihi 'anit ta'ati ma'a ihsanillahi ilaihi yatawalladu minha al-haya. Yang terakhir, kita pun juga harus introspeksi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri sampai hari ini? Kita harus juga introspeksi. Sudah sejauh mana amalan-amalan kita? Sudah sejauh mana kebajikan-kebajikan kita? Sudah sejauh mana kita memberikan manfaat kepada sesama? Sudah sejauh mana kita memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di keluarga kita, orang-orang yang ada di tetangga kita, di masyarakat kita, di tempat kerja kita? Maka kita senantiasa mengintrospeksi diri seperti pesan para ulama ini. Kita juga tafakkur terhadap apa yang menjadi kelebihan ataukah apa yang menjadi kekurangan dari diri kita, agar supaya muncul di dalam diri kita yatawalladu minha al-haya, yaitu senantiasa muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa malu, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sementara kebajikan dan kebaikan kita masih sangat sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.